Terletak di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Desa Kanekes adalah tanah ulayah tempat menetapnya orang-orang Kanekes. Mereka hidup dengan adat, budaya, dan keyakinannya sendiri. Namun di desa yang memiliki luas sekitar 5.000 hektar ini juga menetap masyarakat dengan cara dan pandangan hidup yang tidak sama dengan orang-orang Kanekes. Kampung Cicakal Girang adalah satu-satunya bukan kampung adat yang tinggal di wilayah adat Desa Kanekes. Mereka adalah titipan Karuhun Baduy yang diperbolehkan tinggal di wilayah adat dan menganut keyakinan yang berbeda dengan suku Baduy. Berada di wilayah adat Desa Kanekes, namun rumah, adat, serta keyakinan warga Cicakal Girang berbeda dengan orang Kanekes. Hampir semua warga kampung Cicakal Girang memeluk agama Islam. Nuansa Islami terasa di kampung ini, terutama saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah memetik buah yang selama ini identik dengan menu berbuka puasa. Caruluk biasa masyarakat di sini menyebutnya. Saat Ramadan seperti sekarang, masyarakat di sini memanfaatkan buah pohon aren untuk diambil bijinya dan juga dijual sebagai sajian berbuka puasa. Caruluk adalah sebutan lain yang dipakai di beberapa daerah di Jawa Barat untuk kolang kaling. Di kampung Cicakal Girang, mengolah buah aren menjadi kolang kaling bukan lagi pekerjaan laki-laki, terutama saat bulan Ramadan seperti sekarang. Biasanya saat permintaan biji buah aren meningkat, ibu-ibu yang langsung turun tangan. Bahkan sambil bawa anaknya, sekalian diasuh itu ibu ya. Panen buah aren ibarat panen buah gatal. Diambil lagi, ibu. Sedikit saja kena kulit, rasa gatalnya akan lama menempel. Jadi kita harus pakai sarung tangan. Ibu juga pakai sarung tangannya? Pakai. Tuh kita semua pakai ini sarung tangannya. Iya. Kalau enggak gatal. Kalau gatal jangan digaruk. Nggak boleh digaruk. Salah satu habitat pohon aren adalah tebing dan sungai lembab yang curam. Jadi buahnya ini masih banyak di atas, kita harus turunin ke bawah. Teteh, hati-hati. Jalannya ini lumayan tinggi, jadi kita harus hati-hati loh. Ya ampun, ini tinggi banget loh. Takut jatuh. Tapi di atas itu masih banyak, jadi kita harus turunin. Tangkap ibu! Ibu-ibunya semangat banget loh. Padahal lagi puasa. Ibu, tangkap lagi! Karena masih banyak buah yang harus diambil, kami terpaksa harus merangkak terus ke atas. Jadi ini tepatnya curam. Dan pijakannya kita tuh harus tepat, kalau nggak bisa jatuh. Ibu, tangkap ya. Buahnya di sana masih banyak banget, cuman jalannya udah semakin curam. Jadi kita minta tolong Kang Udin buat bantu. Saling ngoper, Teteh. Bisa? Hati-hati. Wih, ini gede banget. Ibu tangkap ya. Tangkap. 1, 2, 3. Ibu-ibu ini bekerja secara berkelompok. Buah yang diturunkan dari satu pohon, kemudian mereka olah bersama-sama hingga menjadi kolang kaling siap jual. Tadi saya salah megangnya, jadi getahnya itu kena tangan. Cuman kata tetehnya ini nggak boleh digaruk pakai tangan. Harus pakai ini teh ya? Iya. Biar nggak merambat. Dengan menggaruk menggunakan ijuk, getah yang menempel tidak akan menyebar, sekaligus mengurangi sensasi gatal pada kulit. Gini teh, Digaruk-garuk kayak gitu. Tapi jangan terlalu keras. pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Untuk mematikan asam oksalat getah buah aren adalah dengan cara dipanaskan. Nah ini tangan saya masih gatal, cuman kata ibu
obat itu menggunakan daun cariang yang dipanaskan. Jadi sekarang kita mau obatin, tangan saya masih gatal. Di sini Ibu ya? Iya. Nih, ini yang udah panas nih. Itu udah panas? Iya, yang gatalnya. Tangan aja ya. Memanfaatkan daun cariang yang dipanaskan adalah kearifan lokal yang sudah dipakai ibu-ibu ini sejak lama. Jadi alasan kenapa mereka menggunakan daun cariang ini, karena daunnya yang tebal, jadi lebih lama ya nyimpan panasnya Ibu. Langsung hilang ya, Iya. gatalnya loh pakai ini. Memanfaatkan buah aren sampai menjadi kolang-kaling siap olah, prosesnya cukup panjang. Buah yang sudah dilepaskan dari tangkainya kemudian direbus. Selain mematikan asam oksalat, setelah direbus, kulit buah aren menjadi empuk dan mudah untuk dibelah. Setelah dipisahkan dari batangnya lanjut direbus, tapi rebusnya ini nggak terlalu lama, cuma 7 menit. Sampai buahnya ini lumayan berubah warnanya sampai kecoklatan. Sambilan menunggu buahnya yang direbus, kita sambil mengupas. Yang mana yang keras Ibu? Ini yang ada bintik-bintiknya kayak Yang gitu. ada bintik-bintiknya. Itu dalamnya kayak gini keras. Oke gini. Oh, jadi ternyata kita bisa ngeliat nih mana buah yang tua sama yang muda. Kalau yang tua itu bisa kelihatan ada bintik-bintiknya. Nanti dalamnya itu bakal keras kayak gini. Itu nggak enak Ibu ya? Nggak enak. Kalau yang muda itu lebih manis katanya, lebih lembek, jadi lebih enak. Tidak semua biji kolang-kaling enak dijadikan makanan atau minuman. Nah ini contohnya yang bagus, nggak terlalu keras sama nggak terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek pun itu gampang hancur. Ini yang enak ya? Sebenarnya yang gini, yang kayak gini yang lembek. Ini yang lembek. Teksturnya kan. Iya, teksturnya yang lembek ini gampang hancur. Jadi nggak bisa lama. Meski dari awal dikerjakan bersama-sama, namun perolehan pembuat kolang-kaling ini akan ditentukan oleh hasil masing-masing. Berapa banyak kolang-kaling yang dikumpulkan, itulah hasil yang akan dibawa oleh masing-masing untuk dijual. Akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang, kolang-kalingnya udah terkumpul dan siap untuk diolah. Selesai dengan satu pohon, para pembuat kolang-kaling ini kembali melanjutkan ke pohon yang lain. Khusus untuk urusan memanjat, hanya dilakukan oleh laki-laki. Sekarang kita akan ngambil buahnya yang baru karena pohonnya tinggi banget. Jadi Kang Udin harus menggunakan sigai atau tangga. Tangga bambu yang dipakai tidak seperti tangga pada umumnya. Hanya satu batang bambu yang diberi lubang seukuran jempol kaki pada setiap ruasnya. Sangat beresiko, sehingga memanjat pohon aren hanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Itu naik ke batang situ ya berarti ya? Naik sampai ke atas. Ini sigainya nggak sampai atas loh. Jadi Kang Udin itu naik pakai batang-batang yang di samping itu. Pohon aren adalah salah satu jenis tanaman palma. Seperti pohon kelapa, pohon aren tumbuh dengan batang tunggal. Saat sudah menjulang tinggi, batangnya akan semakin sulit untuk dipanjat. Nah ini dia tahap awal pembuatan caruluk, jadi buahnya itu harus diambil per tangkai. Dengan cara dipotong per tangkai dari atas, buahnya yang berat akan mudah untuk diambil dan dipisahkan bijinya. Kang, sudah? Wah, sudah, ini semuanya udah diturunin. Ayo teh, kumpulin. Kita kumpulin buahnya. Ramadan adalah bulan kolang-kaling bagi sebagian warga Cicakal Girang. Karena melimpah, selain untuk dijual, sebagian hasilnya mereka olah untuk berbuka puasa. Saat bulan puasa seperti sekarang, masyarakat Cicakal Girang itu wajib banget memasak kolak caruluk. Karena di sini tuh banyak banget penghasil caruluk atau kolang-kaling. Kolak kolang-kaling memang cocok dipadukan dengan berbagai bahan lain.
Pertama-tama airnya direbus dulu sampai mendidih, baru dimasukkan kolang-kaling dan singkong. Sekarang kita tunggu sampai kolang-kalingnya ini empuk, itu kurang lebih 15 menit jadi. Nah, ini kolang-kalingnya udah empuk, artinya kita udah bisa masukin gula, santan, sama pisangnya. Selain aneka jenis bahan, campuran lain dalam membuat kolak kolang-kaling akan semakin memperkuat rasa dan aromanya. Sekarang daun pandan, biar aromanya keluar. Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, warga Cicakal juga biasa berbagi dengan tetangga, termasuk saudara satu desa namun berbeda adat, orang Kanekes. Jadi kampung Cicakal Girang ini berhubungan erat dengan kampung suku Baduy di Cipaler. Cuman bedanya di sini mayoritas Muslim. Meski sudah dipisahkan dengan aturan adat, namun warga Cicakal dan orang-orang Kanekes memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Salah satu jalinan mereka terlihat dari budaya saling berbagi. Jarak antara Cipaler dan Cicakal Girang itu kurang lebih 2 km. Dan keduanya dihubungkan dengan jalan bebatuan seperti ini. Hati-hati, Ibu. Kampung saudara satu desa yang dituju akhirnya sampai. Memasuki kampung adat Cipaler, pemandangan langsung berubah dari kampung Cicakal Girang. Karena ini udah masuk ke wilayah adat suku Baduy, di sini udah tidak boleh kendaraan bermotor, hanya diperbolehkan berjalan kaki. Seperti biasa, saat memasuki kampung orang Kanekes, kita akan disambut pemandangan kesibukan perempuan menenun di selasa rumah. Gimana, Ibu? Nah, sudah sampai. Di sini? Ya. Berbagi adalah cerminan toleransi masyarakat negeri ini. Sebuah sikap yang mampu menembus setiap sekat pembeda. Ini teh kolak caruluk buatan kita. Sama ini juga. Ini teh. Jadi memang hubungan antar kampung ini sangat erat. Kalau ada rezeki mereka saling membagi seperti ini.